ada kekhawatiran dari wacana yang timbul. Ada kekhawatiran dan supaya fase penyelidikan ini dihapus. Oh, seperti apa? Ya tidak ada lagi penyelidikan, jadi langsung penyidikan. Alasannya bahwa polisi tidak bisa dikontrol pada saat penyelidikan. Karena memang penyelidikan itu sesuatu yang tidak bersifat pro justisia. Dia masih meminta keterangan dan lain sebagainya. Full bucket ya? Persis. Kalau kita bicara dalam perlindungan HAM, fase penyelidikan ini harus ada. Dimanapun di dunia sistem peradilan pidana di dunia ini yang namanya inquiry, itu adalah the first step sebelum dia masuk pada investigation. Jadi ketika ada alasan mengatakan penyelidikan itu dihapus sebab tidak ada yang mengontrol polisi, bukan penyelidikannya yang dihapus, tetapi ciptakan mekanisme yang bisa mengontrol polisi untuk melakukan penyelidikan. Siapa? Advokat. Makanya saya katakan peran advokat itu harus ditinggikan. Bagaimana cara dia mengontrol tindakan polisi pada saat melakukan penyelidikan? Dipasang pasal bahwa dalam konteks diferensiasi fungsional, Polri ini adalah penyidik utama untuk semua tindak pidana. Kalau dikatakan dia sebagai penyidik utama, kan berarti ada assessor investigator. Ini berarti ada supporting investigator. Siapa asesornya? Siapa supporting investigatornya? Supporting investigatornya itu adalah yang kita sebut dengan istilah penyidik pegawai negeri sipil. Bahwa dimungkinkan ada penyidik pegawai negeri sipil, tetapi karena polisi ini adalah primary investigator, dia melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Mengapa demikian? Karena penyidik pegawai negeri sipil ini, yang kita kenal dengan istilah PPNS, ini ketika dia mau melakukan upaya hukum, upaya paksa, berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan bukan ada pertarungan antara jaksa dan polisi, tidak. Karena jaksa polisi hakim ini, jaksa dan polisi ini adalah aparat penegak hukum yang dalam batas-batas ditentukan oleh undang-undang, dia boleh melakukan tindakan sepanjang itu ditentukan oleh undang-undang. Tetapi balancingnya itu bukan jaksa dan polisi bertarung, tetapi dengan advokat. Jadi seharusnya yang menjadi isu pertarungan itu bukan antara jaksa akan mengambil kewenangan polisi atau polisi dan jaksa berebut kewenangan, tetapi yang harus menjadi pertarungan ini bagaimana di satu sisi aparat penegak hukum atas nama negara, atas nama negara on behalf of state bisa melakukan tindakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, dan ini berhadapan dengan advokat yang harus melakukan tugas secara proporsional dan profesional dalam melindungi hak-hak si terlapor, si tersangka, si terdakwa. Kan kira-kira begitu. Jadi pertarungan itu keliru kalau kemudian yang harus bertaruh polisi dan jaksa